Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah, salat yang paling istimewa, salat subuh. Semua salat wajib istimewa, semua salat sunnah istimewa, salat yang paling istimewa subuh. Wa Qur'anil fajr, inna Qur'anil fajr kana mashhuda. Ada keterangan lebih banyak daripada salat-salat yang lain, yaitu salat subuh. Wong sing bisa melaksanakan salat subuh, ketenangannya setiap hari bertambah, setiap saat bertambah. Ini Masya Allah. Mari kita jaga salat subuh kita. Dan pada saat kita bisa menjaganya, saat kita bisa melaksanakannya, ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Mari kita bersyukur atas hal itu semua. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita berharap agar dengan bersalawat bersalam ini telah Rasulullah SAW memberikan syafaat itu kepada kita. Kita diselamatkan dari berbagai macam azab Allah atas izin Allah juga lewat wasilah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya insya Allah pada pagi hari ini akan bicara tentang tanda bahwa pertolongan Allah itu ada pada diri kita. Tandanya ada atau tidak? Kalau ada berarti semakin bagus. Jadi kalau tanda-tanda ini ada pada kita, berarti Allah ini sedang nolong kita nih. Terkadang kita nggak ngerti kalau Allah sedang nolong kita, makanya kita pelajari tandanya. Dan saya di masjid ini taklimnya kalau bicara tentang tanda-tanda itu sudah katok, suka banget. Tanda apa banyak sekali. Sekarang giliran kita mempelajari tanda-tanda pertolongan Allah ada pada kita. Ini pertolongan Allah pada kita yang dalam tanda kutip tidak bermaksiat. Nanti ada tanda bahwa Allah sedang menolong orang yang sedang bermaksiat. Ada tandanya sendiri, itu nanti tapi ternyata orang bermaksiat itu sudah ditolong. Kapan dan bagaimana? Nah, itu nanti kita pelajari. Tujuannya biar orang bermaksiat itu sadar maksiat neng isih ditulung. Benar bendam tobat. Nanti akan ada tanda-tandanya sendiri. Insya Allah kita akan pelajari itu. Namun untuk pagi hari ini kita akan pelajari tanda bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada diri kita. Apa yang pertama? Nomor satu selalu paling istimewa. Apa yang pertama? Hati khusyuk. Prosentase khusyuk dan bingung itu lebih banyak khusyuknya kehidupan kita. Prosentase
nakal sama khusyuk itu lebih banyak khusyuknya. Persentase galau sama khusyuk lebih banyak khusyuknya. Kalau bisa khusyuk terus, nah itu hebat. Tapi intinya bahwa ketika kekhusyukan itu ada pada diri kita, ketahuilah kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Pak, jenengan maca buku. Jenengan maca bukuan khusyuk ya? Maca. Orang maca buku ding main game. Khusyuk ya. Ketika ada orang baca buku, ada orang seliwar-seliwar di depannya itu, dia ngerasa ada orang seliwar-seliwar, tapi tahu nggak siapa orangnya? Nggak tahu. Karena apa? Khusyuk dia. Khusyuk ngapain? Belum baca. Lagi baca, istrinya masak TV. Sudah matang, sudah dihadirkan di mejanya. Masih saja baca, sampai kemudian istrinya bilang, Abi itu loh tempenya udah matang. Oh iya, terima kasih. Ngocok meneh. Karena apa? Khusyuk. Khusyuk itu begitu. Membuat orang lain, segala sesuatu yang ada di sekitarnya, apapun nggak terasa. Kalaupun terasa tidak mengganggu. Wong ki nek khusyuk mbok yo diglenengi gak peduli. Kan gitu. Orang itu kalau khusyuk, walaupun orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan dari yang dia dapatkan, gak peduli. Kenapa? Khusyuk. Itu dalam kehidupan sosial. Pertanyaannya, gimana kalau kehidupan agama kita, kehidupan iman kita, kehidupan Islam kita dipenuhi dengan khusyukan di dalam hati? Apa yang terjadi? Tenang, Pak. Tenang. Segala sesuatu menjadi nyaman buat dia. Dia tidak mudah baperan. Sing penting salatku apik, sing penting posoku lancar, sing penting nafkahku kepada anak istri berkah. Tenang dia berjalan. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 34? Wa basyiril mukhbitin. Apa maknanya? Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang khusyuk. Mukhbit itu artinya khusyuk. Wa basyir, bergembiralah kata Allah SWT. Hei orang-orang yang khusyuk, bergembiralah. Karena apa? Kamu mendapatkan keterangan dari Allah. Fokusmu Tuhanmu. Fokusmu adalah akhirat, bukan sesuatu yang lain. Akhirnya luar biasa. Jenengan punya harta atau enggak punya harta berlebih atau harta berkurang, karena fokusnya adalah Tuhan, fokusnya adalah Allah SWT, itu enggak masalah buat Anda. Ini luar biasa. Semua datang dari Allah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita cerna kembali apa kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa yal qalb. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam diri seseorang, di dalam jasad seseorang itu ada satu organ tubuh, mudghah. Idza salahat, apabila organ tubuh ini saluhat, soleh, baik, saluhal jasadu kulluh, jasad yang lain soleh. Kalau organ tubuh ini soleh, maka jasad yang lain mesti soleh. Wa idza fasadat, apabila organ tubuh ini yang satu ini fasad, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh yang lain rusak.
Ala wahyal qalb, ketahuilah jasad ini, organ tubuh ini bernama qalb, hati. Hati tenang, mata tenang, Pak. Pengen buktinya? Hati tenang, mata tenang. Hati rusak, mata rusak. Pengen buktinya? Jenengan, Pak, mempunyai anak. Dino-dino nih delok YouTube. Dino-dino nih delok HP. Setiap hari melihat game, padahal game juga banyak gambar buruknya. Seandainya tidak diberikan game itu kepada anak, kira-kira gimana? Mesum, mungker, kayak nggak punya semangat. Siapa itu? Anak. Karena udah punya kebiasaan. Maka nanti kalau kita punya anak, kita kasih game, kita kasih HP, boleh, tapi diberi filter. Diseleksi game yang boleh main ini. Setelah itu dikasih waktu. Kamu waktunya main jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu ngaji, setelah itu mandi, setelah itu makan. Dilatih bertanggung jawab. Lebih baik beri anak kita berbagai macam kegiatan yang membuat dia mempunyai pikiran bebas lepas keluar, daripada ketika mereka harus melihat HP. Ini penting, Pak. Contoh kecil. Hati rusak, mata rusak. Tapi kalau hati benar, soleh, matanya soleh. Apa ciri mata yang soleh? Ciri mata yang soleh, dia tidak menginginkan keburukan. Ada keburukan emoh, bukan malah mencari-cari, kangen sama keburukan, bukan malah rindu sama keburukan. Hati soleh, perut soleh. Hati rusak, perutnya rusak. Apa buktinya? Kalau Anda lapar sekali, apa yang akan Anda lakukan? Di samping Anda ada makanan, tapi itu makanan bukan milik Anda. Ada roti, yang roti ini Masya Allah kelihatannya melunuk-melunuk, enak sekali. Roti kan, tapi bukan milik Anda. Cuman Anda lapar sekali. Apa yang akan Anda lakukan? Ini Anda makan itu roti, rusak bagian perutnya. Lalu Anda tinggalkan itu roti, saya akan kembali pulang ke rumah, nunggu istri saya masak. Saya akan makan milik punya aku sendiri. Itu namanya perutnya soleh, karena hatinya soleh. Itu namanya potensi untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi tidak dia lakukan. Karena apa? Hatinya benar. Dia punya kemampuan melakukan perbuatan maksiat, tapi karena hatinya nggak benar, dia melakukannya. Terus sekarang banyak yang terjadi, Pak. Bukan cuma masalah urusan roti, urusan negeri, Pak. Punya kekuatan, punya potensi untuk tanda tangan bertara-tara korupsi. Punya kekuatan, punya kesempatan untuk markup dana di luar sana. Bisa jadi, Pak, karena dia punya kesempatan. Kalau hatinya soleh, tangan ini akan soleh. Tapi kalau hatinya fasad, tangan ini fasad, rusak. Gitu. Maka semua kembali kepada hati kita. Nek hati kita khusyuk, Pak, yang seliwar-seliwar di kanan kiri kita, yang seliwar-seliwar di dalam otak kita, yang seliwar-seliwar di telinga kita, yang membuat kita menginginkan sebuah perbuatan maksiat, kita nggak mau. Karena kita sedang khusyuk sama Tuhan kita sedang khusyuk untuk perolehan medali di akhirat, gitu. Kita khusyuk untuk mendapatkan berbagai macam guna bekal kita di akhirat. Gitu. Kalau ada kekhusyukan di dalam hati kita, fix, no debat, itu adalah pertolongan Allah kepada kita. Ustaz, boleh nggak ya? Saya merasa khusyuk ini belum ada dalam diri kita. Boleh nggak ya Ustaz? Saya berusaha khusyuk dengan sendirinya. Boleh nggak saya berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan itu? Boleh, memang khusyuk harus diusahakan. Dalam ayat yang lain, untuk mendapatkan khusyuk di dalam diri kita, apa kata Allah? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi
raji'un. Anda ingin mendapatkan khusyuk, dua hal harus ada dalam diri Anda. Usahakan ada dalam diri Anda. Apa yang pertama? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang di dalam dirinya dia terus mendapatkan perasaan atau memasukkan ke dalam dirinya perasaan dia akan bertemu dengan Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, dia berprasangka, dia memasukkan perasaan, dia memasukkan pikiran, dia memasukkan pemikiran di dalam perasaannya bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Itu cara khusyuk yang pertama. Apa yang kedua? Wa annahum ilaihi raji'un, dan pasti dia kembali kepada Allah. Dua, memasukkan perasaan, dia akan bertemu dengan Allah. Yang kedua, memasukkan perasaan ke dalam dirinya kalau dia pasti akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setiap kali ada kematian jangan pernah lupa untuk mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun tidak diucap tapi hati kita itu bagian dari memasukkan kekhusyukan ke dalam diri kita. Gitu. Disebut dengan lafzul istirja. Lafaz istirja, lafaz di mana kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita kepadanya raji'un, kembali. Inna lillah, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi, kita semua kepadanya raji'un, kembali. Gitu. Itu yang pertama, hati yang khusyuk. Apa kata ulama? Salah seorang ulama berkata, Al-Imam Ibnul Qayyim, ulama ini berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, al-khusyu'u huwa ruhul ibadah, fabidunihi takunul ibadatu mujarradu syakliyatin. Khusyuk itu adalah ruhnya ibadah. Tanpa khusyuk, ibadah hanya seperti gerakan-gerakan biasa, seperti yoga, seperti apa gitulah. Kata orang sana jengka-jengkek ya. Karena apa? Nggak ada khusyuknya. Cuman kalimat ini sangat bijaksana. Kalimat ini sangat bijaksana. Kenapa? Beliau mengatakan al-khusyu'u huwa ruhul ibadah. Khusyuk itu ruhnya ibadah. Beliau tidak mengatakan al-khusyu'u ruknul ibadah. Khusyuk adalah rukunnya ibadah. Dia tidak mengatakan itu. Kalau dikatakan rukun ibadah berarti bisa batal seluruh sholat itu. Allahu Akbar. Mikir kono rene jemurane piye, masake piye, utange piye, terus kabeh dipikir nang ngene. Salat ning pikirane ning ndi wae. Enten nggih? Enten mboten? Halo. Ada atau enggak? Pikirannya ke sana kemari. Pikirannya ke sana kemari. Pertanyaannya, sudah sholat? Kalau mau sholatnya macamnya tuh, tapi sholat tuh, ini. Umpamanya. Pertanyaannya, sholatnya batal nggak? Enggak batal. Karena khusyuk bukan termasuk rukun sholat. Seandainya dia termasuk rukun sholat, batal kita. Maka sholat itu ketika kita datang berjamaah ke masjid, walaupun khusyuknya sedikit sekali, walaupun khusyuknya mungkin dalam waktu 1 menit tok atau kurang dari 1 menit 30 detik tapi ada khusyuk itu sudah sah selama mengikuti syariat, selama mengikuti fikih sholatnya. Pas rukuk ya rukuk, pas sujud ya sujud gitu. Sholatnya tetap sah. Allah yang nanti akan menggaji, Allah yang nanti akan membalas sholat kita sesuai dengan tingkatan sholat kita berdasarkan kekhusyukannya. Nah, ya. Tapi tetap sah. Kita sudah tidak kafir gara-gara kita sholat, kan gitu. Jadi sholat berjamaah itu membantu banget agar pahala itu diberi oleh Allah. Sholat berjamaah itu membantu banget kita agar kita mendapatkan keabsahan keimanan kita. Kenapa seperti itu? Ya sangat beda dong dengan orang yang
begitu takbir Allahu Akbar la ilaha illallah, Anda langsung cepat-cepat ngambil sajadah, cepat-cepat nganggo kerudung, nganggo rukun, nganggo sarung, selak ketinggalan. Beda sama wong sing begitu Allahu Akbar santai, tak salat nang omah. Beda to, Pak. Dari usahanya itu beda. Beda lagi begitu Allahu Akbar la ilaha illallah gitu kan, dia masih tidur. Ya sangat berbeda. Dari perbuatannya itu sudah berbeda. Apalagi ditambah dengan kehusuannya. Begitu masuk masjid, khusyuknya luar biasa. Siapa orang yang tambah khusyuk dalam sholatnya? Orang yang tambah khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang ketika pergi ke masjid tidak tergesa-gesa. Kapan disebut tidak tergesa-gesa? Ketika dia berangkat ke masjid mendahului komanya. Sebelum koma sudah datang, sebelum azan sudah datang, hatinya tenang, Pak. Jadi dari perbuatan itu sudah kelihatan tingkatan khusyuknya, sudah sangat kelihatan. Maka dari itu, ayo kita usahakan terus khusyukan itu ada dalam diri kita. Kita tambah terus. Ingat, khusyuk bukan rukun sholat, tetapi khusyuk adalah rohnya. Jadi Allah Maha Adil. Dan betapa bijaknya ulama ini, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya al-khusyu'u ruhul ibadah. Khusyuk adalah rohnya ibadah. Tanpa roh ibadah itu kayak cemplak-cemplit toh, kayak yoga, kayak apa. Gitu. Ketenangan seseorang pada saat yoga itu kan disertai musik. Pernah yoga, Pak? Pernah senam yoga? Kalau orang itu lagi ngopo, terus enek musik itu tenang. Coba nek yoga musiknya tak entol tenang orang bakal tenang. Itu mungkin ya. Jadi penting memasukkan khusyuk ke dalam diri kita, karena khusyuk itu bagian dari tanda pertama bahwa Allah sedang menolong kita dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Anda perang, Anda sholat, Anda makan, Anda puasa, Anda kerja. Khusyuk itu kalau ada dalam diri kita, tenang Anda. Ada orang perang, megang senjata sama teman-temannya, tapi dia nggak khusyuk. Apa yang terjadi? Wedi, Pak. Wedi ndelok tank musuh, wedi ndelok senjata musuh, wedi ndelok waduh dan lain sebagainya. Tapi kalau ada khusyuk di dalam hatinya, walaupun dia sedang berpapasan dengan musuh, kekhusyukan ini bagian dari pertolongan Allah. Akhirnya dia tenang dalam perang. Siapapun, Pak. Ada apa namanya kemarin permainan sepak bola, betul? Indonesia melawan mana gitu. Ketika kita melihat permainan tim ini gas-gasan, kayak bahasa Jawa ini gas-gasan ya, permainannya berantakan, itu menunjukkan ketidaktenangan pemain kan, menunjukkan itu semua. Wajar, Pak, kekhusyukan itu menjadi sebuah kunci dalam segala apapun, opomnya dalam hal ibadah. Masya Allah. Itu yang pertama lagi. Mari kita lihat yang kedua sekarang. Tanda bahwa Allah masih menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu yang kedua? No debat. Apa yang kedua? Orang itu semakin hari semakin rindu, Pak. Ada rindu dengan Allah. Kalau nggak ada rindunya udah iya sudah mencari. Wong kok rantuwi kerinduan kepada Allah. Ribut, Pak. Panjenengan punya rindu sama Allah nggak? Rindu saya kalah sama takut. Takut ya, takut kepada Allah. Rindu saya takut kepada Allah, saya takut diazab, saya takut masuk neraka. Ya wis rada apik lah. Takutnya kita kepada Allah tidak seperti ketika kita takut sama macan. Jenengan kalau takut enek macan, apa yang Anda lakukan? Melayu loh. Melayu, Pak. Wedi karo macan mesti melayu. Setidaknya jenengan boleh gaman, cari tempat yang nyaman biar tidak ketahuan macan. Atau kalau memang tidak ada
tempat apapun jenengan mesti golek watu, golek kerikil, golek apa wae sing iso melindungi jenengan. Ya jenengan wedi. Tapi mari kita cek. Ketika Anda takut sama Allah, apa yang Anda lakukan? Anda mendekat. Iya kan? Anda mendekat, ya Allah, saya takut ya Allah. Saya takut ya Allah, saya takut nanti alam kuburku sempit ya Allah. Anda akan semakin rindu kepadanya. Enggak apa-apa. Sementara ini rindu kalah sama takut, tapi harus cari ilmu lagi bahwa ternyata ketakutan itu membuat kita semakin rindu kepada Allah. Itu Pak kuncinya. Cuman yang sedang akan saya sampaikan rindunya, gitu. Yang sedang akan saya sampaikan adalah kalimat rindunya. Rindu kepada Allah itu luar biasa nikmat. Kalau takut bisa menghasilkan kerinduan selama kita mengerti bahwa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu step, satu langkah untuk mendapatkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kapan Anda rindu kepada Allah? Begitu adzan rampung, serat, Anda langsung ambil wudu, ya Allah, aku pengen sholat. Jadi setiap kali sholat itu adalah munajat, komunikasi Anda kepada Allah. Aku terima takdirmu ya Allah. Kan gitu. Ya Allah, saya punya hutang. Aku terima takdir ini ya Allah. Ya Allah, berikan aku solusi. Rindu kepada Allah. Gitu. Jenengan tuh kalau rindu sama ibu gimana? Anda punya anak kecil. Anak kecil ini dekat sama neneknya, sama ibu Anda. Apa yang terjadi? Begitu rindu dipeluk. Ayah, ayo kita ke tempat nenek. Kapan kita mau ke sana, ke tempat nenek dan lain sebagainya. Rindu itu mesti terucap. Rindu itu mesti terucap. Maka dari itu pada saat kita rindu pada Allah, ucapkan, ya Allah, aku rindu. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten. Setiap kali sholat, sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, zikir, jangan langsung pergi Pak. Zikir dulu, menunjukkan kita punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat tiba-tiba pergi, ya udah Anda memang punya kepentingan itu yang sedang ada dalam hati Anda, kan gitu. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, lihat apa yang dilakukan oleh orang setelah sholat. Iya loh. Kalau Anda ingin tahu hati orang setelah sholat, dia ngapain? Begitu assalamualaikum langsung salam mau dengan dia gitu, lihat aja dia mau apa, ketahuan dia mesti gitu. Tapi kalau setiap kali sholat dia jaga diri, aku akan menjaga diri untuk bertutur kata, untuk bermunajat, untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya sudah, Anda memang sedang rindu kepada Allah. Begitu. Jadi kerinduan ini sangat penting ada di dalam diri kita. Apa kata Allah SWT? "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Al-Kahfi ayat terakhir. Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat berapa? Ayat 110. Apa kata Allah? Faman kana yarju, siapapun orang yang rindu, siapapun orang yang mengharap, yarju, roja, yarju rojaan, artinya mengharap atau rindu. Faman kana yarju liqa'a rabbi, bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka dia harus beramal soleh. Hendaklah dia beramal soleh. Kalau memang rindu ya kan disebut. Anak kecil kalau rindu nenek mesti ngomong, Pak, Bu, Abi, Umi, ayo ke tempat nenek. Abi, Umi, ayo renang. Berarti rindu renang dia. Saya punya anak kecil umur kelas 4 SD sama umur 3 tahun 2 tahun lebih, hampir menjelang 3. Abi, kapan renang? Anak umur hampir 3 tahun. Abi, kapan renang? Lihat TV, lihat berita, ngepasi yang diberitakan ada pantai. Abi, kapan ke pantai? Kapan ke pantai? Rindu dia sama pantai.
Ketika dia rindu sama pantai, apa yang dia lakukan? Nyebut pantainya. Ketika Anda rindu kepada Allah, apa kata Allah? Falyamal amalan sholiha. Hei, beramal solehlah. Nyebut Allah dengan cara beramal soleh. Mau sedekah, mau zakat, mau sholat, mau puasa, apapun Pak, selama itu merupakan syariat dari Allah, lakukan. Ketika itu merupakan sebuah bentuk kerinduan kita kepada Allah. Ini luar biasa. Ning, ada ningnya Pak. Kalau memang Anda rindu kepada Allah, ada ningnya. Ketika memang Anda rindu kepada Allah, kemudian Anda diperintahkan beramal soleh, ada ningnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saat Anda merasa rindu kepada Allah, Anda sholat. Pas sholat ini Pak, ojo ngantek syirik. Terkadang Anda merasa rindu sama Allah, kemudian Anda berangkat menuju masjid untuk sholat, ngepasi sholat, pengen dilihat orang lain. Aduh, kayak lenjongan. Ngertos lenjongan? Opo enek gitu. Kan kacau kan? Katanya rindu tapi ada syiriknya, katanya rindu tapi ada riyaknya. Kan kacau nih. Kayak tempat lenjongan gitu. Kalau rindu ya sudah rindu saja, nggak usah dikasih riyaknya, nggak usah dikasih sum'ahnya, nggak usah dikasih sesuatu yang lain. Udah, rindu saja. Karena ayatnya gabung, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah beramal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika beribadah dan ketika beribadah ojo ngantek musyrik, baik musyrik kecil maupun musyrik besar. Itu Pak. Wis rindu, ya Allah aku rindu. Akhirnya senang puasa Pak. Ada orang Pak, ketika hatinya sedang tidak tenang, dia mendapatkan sebuah pencerahan di dalam hatinya. Besok tak puasa akhir. Sering kan? Umi, aku kok rada tenang ya. Yuk besok Senin puasa. Yuk, nah gitu kan seneng tuh. Itu panggilan sebenarnya. Itu bagian dari pencerahan, itu bagian dari hidayah. Allahumma, karena kita sering berucap Allahumma hdini fiman hadait kan itu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, itu doa sahih. Doa yang sahih. Akhirnya Allah kasih hidayah biar tenang. Akhirnya dia puasa. Ketika puasa, malah pamer. Ya toh, kacau nih. Ketika puasa malah pamer, aku lagi puasa, aku rasa ngomong-ngomong. Ben apa tuh? Biar kerinduan itu pure. Kerinduan Anda kepada Allah SWT. Jangan dimasukkan di dalam amalan kita pada saat kita rindu kepada Allah. Kesyirikan, entah itu syirik kecil maupun syirik besar. Al-Kahfi ayat 110. Masya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah. Mari kita cek apa kata Rasulullah SAW dalam hal ini. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Hadis riwayat Bukhari. Siapapun orang yang dia senang, siapapun orang yang dia senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan senang bertemu dengan dia. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, siapapun orang yang benci, sebel bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Nauzubillah min dzalik. Diawali dengan rasa takut, ya Allah, aku takut kalau sampai aku diadab. Ujung-ujungnya beramal soleh, Pak. Ujung-ujungnya beristighfar, ujung-ujungnya bertobat. Berarti dia senang untuk bertemu dengan Allah. Cuma dia nggak merasa. Untuk itu kita tambahi rasa ini dengan ilmu. Bagaimana mengantarkan sebuah rasa takut menjadi sebuah kerinduan. Itu butuh ilmu, Pak. Ini orang ngaji nggak ngerti, yakin. Karena banyak orang ketika dia sudah terjerumus pada rasa takut, dia nggak bisa meningkatkan rasa takut itu menjadi rasa kerinduan. Akhirnya memang ditok, bingung dia akhirnya. Alhamdulillah kita semuanya belajar bersama. Kita sama-sama membaca hadis ini.
thalabul ilmi, sama-sama tafaqquh fiddin, akhirnya ngerti. Rasa takut kita kepada Allah itu pada akhirnya menjadi step, menjadi langkah awal untuk kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula ajrih sangat ya Allah. Aku takut banget nek diadab neng kubur. Ya Allah, kae lho barene wong matinya apik banget ya Allah, kula pengin kaya ngono kuwi, kula kok wedi nek kula iki matine ora apik. Ya gitu kan. Rasa takut ini nanti menjadi kerinduan, menjadi sebuah amalan soleh. Orang wedi terus hilang. Wedi hilang kaya jelangkung wae. Jelangkung teko-teko tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Bahaya. Jadi ikhwafillah, ayo kita tambah rasa rindu ini, rasa takut ini, sehingga kemudian menjadi rasa rindu kepada Allah. Siapapun yang orang itu senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengan dia. Siapapun orang yang takut bertemu dengan Allah, siapapun orang yang benci bertemu dengan Allah, maka dia pun akan membenci, maka Allah pun akan membenci dia. Mari kita tambah rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mushtaqu, kata Ali bin Abi Thalib, al-mushtaquna ilallah humul ladzina a'addu anfusahum liliqa'i rabbihim. Kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang disebut rindu kepada Allah adalah orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini mengambil kesimpulan dari surat Al-Kahfi ayat 110 tadi. Nek memang jenengan rindu kepada Allah, segera beramal soleh. Kan gitu tadi. Pernyataan Ali bin Abi Thalib sama. Al-mushtaquna ilallah, orang-orang yang rindu kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kata Imam Ghazali dalam sebuah kitab bernama Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, asyauqu ilallahi alamatun ala salamatil qalbi wa husnuz zanni billah wa husniz zanni billah. Rindu yang ada di dalam hati seseorang kepada Allah, rindu kepada Allah yang ada di dalam hati seseorang itu menunjukkan kalau hatinya selamat, kalau pikirannya senantiasa husnudzon kepada Allah. Wah, ini tingkatan tinggi. Rindu kepada Allah semakin menunjukkan kalau dia husnudzon kepada Allah. Ini tingkatan tinggi banget. Padahal terkadang orang itu dikasih berbagai macam ujian, berbagai macam bencana, tapi pikirannya senantiasa husnudzon. Walaupun dalam kondisi bencana, dia tetap rindu kepada Allah. Ini kalau nggak husnudzon tingkat tinggi nggak bisa, Pak. Terkadang kita ada pada posisi itu kalau terpaksa. Maksudnya terpaksa piye? Ya wis kadung arep piye meneh kan gitu. Bapak meninggal, padahal bapak ini sebagai tulang punggung. Wah, istrinya ya nangis kan, berek-berek, wah dan lain sebagainya. Gue senang biaya, aku sopo, senang biaya naik sopo, dan berek-berek senang mana. Nangisnya meronta-ronta. Ini kan dia kehilangan akal. Orang ini sedang kehilangan akal. Husnudzonnya hilang. Tapi begitu rampung, begitu selesai nangis, terpaksa dia melakukan, aku husnudzon kepada ya Allah, ini takdirmu lah gitu. Terkadang ada pada posisi itu, terkadang. Mana yang lebih baik ketika begitu pertama kali terjadi sebuah bencana, ketika terjadi sebuah ujian, kita langsung husnudzon, ya Allah, ini takdirmu, aku ikuti. Maka dia tidak nangis. Lebih baik mana? Dia lebih baik yang kedua ini. Untuk mendapatkan posisi ini butuh kerinduan yang besar kepada Allah, butuh ilmu yang benar.
Kan gitu. Jadi ikhwa fillah rahimakumullah, tanda yang kedua ini sangat penting. Kerinduan kita kepada Allah itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Maka perkataan Imam Ghazali, perkataan Ali bin Abi Thalib, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Allah surat Al-Kahfi 110 itu menjadi dasar kita agar kita semakin hari semakin merindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, sebentar saya cek ininya apa namanya. Jam berapa? 9 menit lagi. Banyak banget. Yang ketiga, tanda pertolongan Allah ada pada diri seseorang. Aneh tapi nyata. Nomor 3, apa itu? Dalam hatinya terbesit untuk selalu menolong orang lain. Wah, ini penting sekali. Dalam hatinya selalu terbesit untuk menolong orang lain. Bukan cuma terbesit, memang dia pengen nolong terus. Jadi ringan kaki, gimana Pak? Cepat kaki, ringan tangan untuk membantu orang lain. Apa maksudnya? Mari kita cek perkataan Allah SWT surat Al-Insan ayat 9. Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami membantu kamu itu karena Allah. Saya membantu kamu itu karena Allah. Aku tidak menginginkan balasanmu, aku juga tidak menginginkan rasa syukurmu kepadaku. Saya nggak boleh itu. Tapi hatinya tercermin terus untuk membantu orang lain. Kenapa? Kenapa membantu orang lain menjadi salah satu tanda Anda mendapatkan pertolongan dari Allah? Kenapa? Karena Anda sudah tenang. Karena Anda tidak menginginkan orang lain celaka. Pak Bu, jenengan punya anak. Anak yang jenengan ini reso moco. Anak yang jenengan reso moco. Jenengan sudah bisa baca Quran, baca hadis, baca terjemahan, baca buku, baca novel, cerita dan semuanya banyak. Anda sudah bisa melakukan itu. Anak Anda kelas 3 SD reso moco. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Diwaca iki le. Iki apa toh Bu? Enggak ngerti. Gimana perasaan Anda? Enggak penak toh? Orang penak, enggak nyaman ketika anak Anda tidak bisa membaca. Makanya Anda latih dia. Ayo dibaca. Pertanyaannya, apakah ketika Anda melatih anak Anda menginginkan balasan dari anak Anda? Enggak butuh, Pak. Anda tidak meminta gaji dari anak Anda tidak meminta terima kasih dari anak Anda. Yang penting Anda ingin anak Anda selamat. Kenapa sih? Karena Anda sudah selamat, karena Anda sudah bisa membaca. Maka Anda pun ingin menyelamatkan anak Anda. Gitu. Ada anak kejegur sungai, kejegur comberan sungai. Anda nggak kejegur. Apa yang Anda lakukan? Bantu. Kenapa? Menyelamatkan dia. Apa hubungannya dengan pertolongan Allah SWT? Karena Anda punya rasa untuk membuat orang selamat. Karena Anda sudah selamat. Itulah makna dari ayat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Ini semua aku lakukan karena Allah, bukan karena rasa syukurmu, bukan karena gajimu, bukan karena apapun yang muncul dari kamu. Karena Allah. Persis seperti prinsip Nabi ketika diutus kepada umatnya. Apakah ketika Nabi berdakwah untuk umatnya, Nabi meminta sebagian dari dunia mereka? Tidak. Ini subhanallah, karena Nabi mengerti. Karena Nabi mengerti. Orang yang mengerti ketika berhadapan dengan orang yang tidak mengerti, apa yang terjadi? Dibantu agar orang yang tidak mengerti tadi jadi tahu.
Nabi mengerti hakikat alam raya ini. Nabi mengerti ada surga, ada neraka. Nabi ingin umatnya terbebas dari neraka. Nabi ingin semua umatnya kelak ketika mati masuk ke dalam surga bersama-sama. Kan gitu. Prinsip itu ada pada diri Nabi. Karena Pak, Nabi sudah selamat. Kita juga gitu. Kalau ada rasa itu di dalam diri kita, no debat Pak. Anda berada di dalam pertolongan Allah, jangan sampai mati. Perasaan itu jangan sampai mati. Jangan sampai tidak ada rasa simpati kepada orang lain, jangan sampai ada rasa empati kepada orang lain. Apa meneh urusane Palestina, Gaza ini kayak iki wong muslim pada dino dibombardir, pada dino ditembak, rasa hati kita itu terisi-risi. Kita hanya bisa berdoa karena kita jaga jauh. Sungguh sangat berdosa ketika orang-orang di dekat sana tidak membantu mereka. Ya, kita ingin semua dunia selamat, kita ingin semua teman kita selamat. Ini kenapa teman kita diserang, teman kita ditembak, dibom dan sebagainya. Gitu Pak ya. An-naf'u lin-nasi min akmalil qurbati ila Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, an-naf'u lin-nasi min akmalil qurbati ila Allah. Ketika Anda berhasil memberikan manfaat kepada orang lain, ketahuilah perbuatan itu bagian dari ibadah yang sangat besar. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? An-naf'u lin-nasi min akmalil qurbati ila Allah. Ketika Anda berhasil membantu orang lain, saat itu Anda sedang beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang cukup sempurna. Bila Anda membantu orang lain tanpa beban, membantu orang lain tanpa ingin mendapatkan balasan, hanya Allah yang membalas. Itu apa enggak luar biasa, Pak? Ustaz, anakku pengen masuk kuliah tapi nggak punya duit, aduh kok nyebutin aku nanti duit ya? Kan gitu kan. Tapi ketika ada orang kaya ngerti orang ini butuh kuliah, dibantu dia. Orang membantu kuliah, apakah orang yang membantu untuk kuliah ini ingin mendapatkan jazak dari orang tersebut? Tidak. Kecuali mohon maaf ya, hari ini hitungannya komoditas banget sih. Tapi karena sistem dunia ini karena sudah mulai rusak saja sih. Akhirnya membantu orang lain itu menjadi sebuah komoditas. Hati-hati Pak. Sekarang ini banyak sekali membantu orang lain menjadi sebuah komoditas. Membantu ning dheweke ya butuh duit. Nah, membantu ning dheweke ya butuh ketenaran. Nah, ini kacau. Ini kacau. Membantu ning dheweke yo pengen mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia berikan. Kalau itu Allah yang memberikan balasan gak masalah, tapi dia juga pengen komoditas, keuntungan, profit lah. Ini sesuatu yang perlu kita perbaiki. Tapi setidaknya kalau kita sudah mengerti hal ini, kita bisa menghilangkan itu. Kita pure membantu karena Allah SWT. Kalau sudah seperti itu, kita berarti masuk dalam kategori suka membantu orang lain yang merupakan pertolongan Allah kepada kita. Itu tanda Allah sedang membantu kita, tanda Allah sedang menolong kita. Kita punya rasa untuk membantu orang lain tanpa memikirkan komoditas, tanpa memikirkan profit, tanpa memikirkan keuntungan untuk kita. Pure karena ingin membantu orang lain. Sebenarnya ini ada 9 Pak. Ini ada 9. Saya tambah satu lagi ya. Ini sudah masa suruh ini. Saya tambah satu lagi. Disebut pertolongan Allah ada pada diri kita adalah ketika kita menjauhi dosa dan maksiat. Itu Pak. Walaupun nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan sampaikan, walaupun dalam kondisi sedang bermaksiat pun ada pertolongan Allah. Ayo kita ketahui tanda itu agar kemudian kita bisa terbebas dari maksiat. Tapi ini yang sedang akan saya bahas adalah ketika Anda berhasil menjauhi maksiat.
Ketika Anda berhasil menjauhi dosa, itu bagian dari pertolongan Allah kepada kita. Pak Bu, ngapunten, jenengan tahu caranya main slot, jenengan tahu cara main judi, nggak tahu toh? Itu pertolongan Allah, Pak. Pengetahuan Anda tentang bagaimana main judi ditutup sama Allah. Agar apa? Agar Anda tidak judi. Itu berbeda dengan orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam perjudian begitu berat, mau keluar susah, sudah menjadi kebiasaan. Di dua judi, mau keluar susah, dua meneh judi meneh, padahal harus. Ada masanya di mana orang ketika berjudi untuk keluar dari perjudian itu susah, kan gitu. Saat itu dia sedang ditolong sama Allah, dia punya rasa menyesal. Selama ada rasa menyesal pada saat dia berbuat maksiat, itu pertolongan. Itu Allah Subhanahu wa taala rindu agar Anda segera kembali kepada Allah, segera pergi dari maksiat. Kan gitu. Jadi dua tinjauan yang berbeda. Yang satu seperti kita tidak dikasih informasi, tidak dikasih ilmu, tidak dikasih pengetahuan, atau ditutup semua itu tentang perbuatan maksiat. Akhirnya kita nggak mau maksiat. Berbeda dengan orang yang sudah terlanjur, dia sedang dalam kondisi bermaksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suatu saat Allah memanggil dia, ayo segera sadar, ayo segera tumbuhkan rasa sesal kamu, ayo segera tobat. Ketika ada rasa itu kemudian dia bertobat, pahalanya besarnya minta ampun. Itu luar biasa, Pak. Jadi mari kita bersyukur kita nggak ngerti cara maksiat. Mari kita bersyukur kita nggak ngerti teknis dan mekanisme korupsi. Iya kan? Coba kalau ngerti, potensinya besar untuk melakukan itu. Apalagi kita adalah seorang pejabat, kita punya kemampuan, kita punya kedudukan, bisa jadi korupsi. Kembali ke yang pertama, kita ngerti potensi untuk korupsi, tapi hati kita selamat, nggak jadi. Tapi mari kita bersyukur, kita ditutup oleh Allah berbagai macam teknis untuk bermaksiat. Itu sudah merupakan pertolongan Allah yang sangat besar kepada kita. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaquz dzunuba fa innaha tuharrimul qalba nurul iman. Jauhilah dosa, karena dosa itu menutup hati untuk mendapatkan cahaya iman. Hati kita ini tempatnya iman. Kalau kita berbuat dosa, hati kita memiliki tameng dari cahaya iman. Akan payah. Harusnya cahaya iman masuk ke dalam hati, ini cahaya imannya diusir, tidak boleh masuk. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Tapi Allah Maha mampu untuk menembus hati yang begitu keras. Allah Maha mampu untuk menembus hati yang ditutupi oleh berbagai macam dosa. Allah kirimkan hidayah ke dalam hati kita. Hei, tobat, ayo nyesel. Penyesalan itu mengantarkan dia untuk berhenti dari perbuatan dosanya. Penyesalan itu mengantarkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu pada akhirnya rasa yang sedikit tadi, nyesal tadi, membuat dia akhirnya kembali kepada Allah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ada 4 macam tanda pertolongan Allah Subhanahu wa taala sedang ada pada diri kita. Dimulai dari kekhusyuan, dimulai dari rindu kepada Allah, dimulai dari membantu sesama, suka membantu, dan dimulai dari apa yang tadi, menjauhi dosa. Jadi kalau 4 ini ada pada diri kita, fix Allah sedang membantu Anda. Ada tanda-tanda yang lain, tapi insya Allah kita akan lanjutkan di kemudian hari, insya Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf saya, mohon maaf atas kekurangan pada kesempatan pagi hari ini.
Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, dan mohon dimaafkan sehingga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.